Amin ya, semoga semuanya naik kelas. Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Baik, sebelumnya kita tes fokus dulu ya dengan Marina berdiri. Ingat? Ya. Oke, semuanya berdiri. Tapi nanti kita agak cepet ya. Yuk. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Lebih cepat lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Kita fokus semuanya. Baik, sudah siap untuk kegiatan selanjutnya? Sudah. Tepuk tangan untuk anak-anak silakan duduk, silakan duduk. Ya, Bu Erika boleh izin duduk di sini? Boleh. Ya. Baik, Bu Erika, kita kali ini akan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai atau prinsip yang kita jadikan sebagai panduan untuk berperilaku dan berinteraksi di dalam kelas. Sebuah apa tadi? Nilai atau prinsip. Nilai itu merupakan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai kebajikan. Sebuah prinsip nilai yang kita gunakan sebagai panduan untuk kita berperilaku dan berinteraksi. Interaksi itu apa sih? Berkomunikasi seperti ini. Namanya kan kita sedang berinteraksi. Yang kita jadikan sebagai panduan untuk kita berinteraksi di dalam kelas. Seperti itu. Itu maksudnya gimana sih, Bu? Nilai itu apa sih, Bu? Ya, kita lanjutkan pelajarannya biar kamu lebih paham. Sekarang berarti kan mau tanya sama kamu. Kamu ingin kelas kita yang bagaimana sih? Coba. Oke, Mbak Adeva. Kelas yang lebih indah. Terus tunggu. Kenza. Itu tidak saling mengejek atau kalau udah diingatkan sekali langsung Iya, bagus. Tidak saling mengejek dan kalau diingatkan langsung nurut. Oke, Mbak Alea. Kelas yang teratur, Mbak Syahla. Rapi dan bersih. Oke, baik. Siapa lagi yang punya pendapat? Kita kepengen kelas kita kayak apa sih? Tadi kan tidak suka mengejek, kelas yang indah, rapi dan bersih. Terus apa? Teratur. Kita kepengen kelas yang bagaimana nih? Aman. Oke, baik. Kita menginginkan kelas yang bagus, yang rapi, yang teratur, yang nyaman. Untuk mewujudkan kelas yang seperti itu, kira-kira kita harus apa? Kita harus punya apa dulu nih biar kita pegang? kalau rapi dan bersih kita apa? Kita harus punya peraturan dulu, ya nggak sih? Iya nggak? Peraturan, betul nggak? Kan kita tadi ingin mewujudkan kelas yang rapi, bersih, terus apa, tidak saling mengejek, aman, nyaman, teratur, indah. Nah, menurut kamu nih, nanti kita cocokkan aturan-aturan yang pendapat kita. Aturan apa ya yang dapat mewujudkan kelas seperti yang kita inginkan? Kan? Kamu bisa menuliskan di sini aturan yang akan kita sepakati menjadi aturan bersama. Mau? Siap? Berarti kita bagikan satu-satu ya. Oke, silahkan.
kelas impian kita. Betul? Betul. Kita baca satu-satu ya. Jadi kita akan membacakannya satu persatu. Yang pertama, aturan tidak saling membuli. Oke, tidak kita pilih ya, tidak saling membuli. Kita ambil di sini. Kelas harus rapi, buang sampah di tempatnya, dilarang membuli, dilarang egois. Iya? Ya, oke. Dilarang berlarian di kelas. Oke. Tidak boleh melaksanakan piket kelas bersama-sama. Ini sama saja yang membersihkan. Oh, berarti ini dilarang bermain saat pelajaran. Betul ya? Tidak boleh cemberut. Menjaga kebersihan. Kenapa sih tidak boleh cemberut? Kira-kira kenapa? Karena kita harus apa? Bahagia. Pinjaman dilarang bertengkar karena hal sepele. Emang kalian suka bertengkar karena hal sepele? Enggak. Ini cerdas. Oke, tadi masing-masing dari teman-teman semuanya sudah menuliskan aturan agar apa? Agar terwujud impian kelas kita. Oke, dari aturan-aturan yang sudah kita tulis tadi, kita kan berarti kan selalu mengucapkan kepada teman-teman agar kita selalu berbicara yang apa? Negatif apa? Berbicara yang positif, berbicara yang baik. Salah satunya misalnya kamu tidak mengatakan aku jelek, tapi kamu katakan Aku cantik. aku cantik. Kamu tidak mengatakan aku nggak bisa Bu Etika, tapi Aku bisa. aku akan berusaha Bu Etika, aku bisa. Kalau nilainya jelek tidak mengatakan aku bodoh, tapi aku kurang berusaha, aku akan lebih berusaha lagi. Itu namanya kata positif. Nah, coba dari kata-kata yang apa namanya kita tulis tadi, aturan ini. Dari aturan ini kita ubah aturan ini menjadi kata-kata yang lebih positif. Jadi kalau kata yang lebih positif kita hilangkan kata tidak bolehnya. Misalnya sekarang, kalau tidak boleh memukul teman, mengembalikan barang, kalau tidak boleh memukul teman berarti apa? Kita gimana sih kalau memukul teman, membuli teman, berarti kita tidak apa? Kita tidak menghargai. Berarti kalau kita tidak memukul teman, berarti kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Baik, yang pertama menghargai apa? Diri sendiri. Ya, oke, sama mereka. Jadi, terus yang kedua, dilarang bertengkar karena hal sepele. Bertengkar juga karena tidak menghargai orang lain. Iya tidak? Berarti masih masuk ke nilai yang ini? Masih masuk? Masih. Terus, tidak boleh meminjam barang teman tanpa izin. Kalau meminjam barang teman tanpa izin itu berarti apa? Berikutnya, tidak boleh merusak barang teman. Sama ya? Berarti menghargai ya? Dilarang mengotori kelas. Berarti apa? Kata positifnya. Kata positifnya? Menjaga kebersihan
nggak mau berteman sama yang lain. Padahal kita harus apa? Kompak. Berarti kalau bersatu, kompak, berarti kita apa? Berarti kita apa? Bersatu, kompak. Kalau berdiskusi itu bagus. Kalau piket itu bareng-bareng. Berarti kita apa? Gotong royong. Gotong royong atau Kerja bakti. kerja bakti. Itu apa? Pintar, kerja sama, selalu bekerja. Terus tidak boleh marah-marah dengan hal yang sepele. Terus tadi juga tidak boleh cemberut. Ada yang tidak boleh cemberut tadi ya? Tidak boleh marah-marah dengan hal yang sepele. Tidak boleh cemberut, tidak boleh marah-marah. Itu apa? Berarti kita harus belajar dengan bahagia. Kalau bahagia itu apakah cemberut? Apakah marah-marah? Berarti kita keyakinan yang berikutnya belajar dengan bahagia. Selanjutnya, dilarang berlarian di kelas. Kira-kira apa itu? Mengembalikan buku sesuai tempatnya, tidak terlambat masuk sekolah. Itu apa? Beda dari itu. Apa Mbak? Disiplin. Tidak boleh berbohong. Nah, kalau tidak boleh berbohong berarti apa nih nilai positifnya? Selalu jujur. Oke anak-anak, kita tadi sudah menyepakati keyakinan kelas kita bersama berdasarkan aturan-aturan yang telah kita buat. Lalu dari aturan ini kita buat menjadi kalimat yang positif, kata-kata yang positif. Nah, sekarang kita baca bersama-sama secara lebih jelas lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Seperti tadi membacanya keyakinan kelas 4. 1, begitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Keyakinan kelas 4. 1. Menghargai diri sendiri dan orang lain. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Menghormati diri sendiri dan orang lain. 4. Selalu bekerja sama dalam kebaikan. 5. Belajar dengan bahagia. 6. Selalu disiplin. 7. Selalu jujur dan terbuka. 8. Tanggung jawab dalam tugas. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama untuk kemudian kita jadikan sebagai panduan dalam berperilaku dan berinteraksi di kelas. Ini sudah membuat keyakinan kelas, lalu anak-anak, nah tadi kan Bu Etika sampaikan kalau keyakinan kelas itu adalah nilai atau prinsip yang kita gunakan sebagai panduan perilaku dan interaksi kita kan. Nah, nilai itu nilai yang bagaimana Bu Etika? Nilai kebajikan. Nilai apa? Nilai kebajikan atau nilai kebajikan
boleh mengisinya, kamu menulis. Menghargai diri sendiri itu contohnya apa? Menghargai diri sendiri dan orang lain itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Bu Etika akan bagi ya. Kalau misalnya menghargai diri sendiri dan orang lain, berarti tidak mengejek, tidak apa lagi, tidak menghina teman, tidak pilih-pilih teman. Itu kan namanya menghargai ya. Berbicara. Ya, ini sesuai dengan nilai nomor 3. Betul atau tidak? Menghormati diri sendiri dan orang lain. Kita tidak boleh egois dan berkata dengan sopan. Jadi besok teman-teman kalau ada yang tidak sopan, bagaimana? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas nomor 3. Kalau berbicara pasal, tidak sopan, menghina, mengejek, egois gitu ya. Nah, selanjutnya yang sesuai dengan nomor 1. Ini tadi nomor 3, Bu Etika tempelkan di sini ya. Nomor 1, tidak mengejek orang lain sesuai dengan keyakinan kelas nomor 1. Betul atau tidak? Betul. Jadi kita sudah sepakati bersama ya. Di kelas 4 itu apakah ada ejek mengejek? Tidak. Berarti kita sepakati bersama-sama, kita memantau bersama-sama teman-teman kita ya. Termasuk Bu Etika juga. Termasuk Bu Etika atau tidak? Iya, termasuk. Selanjutnya, jika kelas kotor, kita harus membersihkannya supaya nyaman di kelas saat belajar bersama di kelas. Nomor 2, betul. Menjaga kebersihan kelas. Apakah hanya yang piket saja? Tidak. Namun semuanya harus bisa menjaga kebersihan kelas. Kerjasama. Mengerjakan piket secara bersama-sama, betul? Mengerjakan tugas kelompok bersama. Berarti kalau di sini selalu bekerja sama. Apakah saat bekerja sama boleh egois? Boleh merasa paling benar? Tidak. Jadi saat bekerja sama kita harus apa? Bersama. Terus berinteres dalam masalah berdiskusi bersama, menghargai teman, menghormati teman. Jadi tidak hanya kita yang pintar, tapi semuanya juga pintar dan semuanya bisa. Selanjutnya nomor 8, selalu tanggung jawab untuk mengerjakan piket, mengerjakan PR, piket kelas, dan lain-lain. Jika menumpahkan air minum, harus tanggung jawab dengan dipel sampai kering dan bersih, tidak ada air lagi yang tumpah. Ayo bertanggung jawab. Siapa nih yang nulis di lengkap sekali ya? Betul, tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu mengerjakan apa saja, teman-teman? Kalau bertanggung jawab kan sih? Jika merusak barang teman, Bertanggung jawab, betul. Terus apa lagi bertanggung jawab itu? Apa Kenza? Mengakui kesalahan. Mengerjakan PR. Terus mengerjakan tugas dengan tuntas, harus selesai. Jadi jangan, kalau misalnya dikasih waktu 30 menit, yang lain udah selesai, kamu belum, berarti itu namanya kurang bertanggung jawab. Kecuali semua teman-teman belum selesai, berarti memang waktunya kurang. Tapi kalau yang lain juga udah pada selesai, kok ada satu yang belum selesai, berarti itu kurang bertanggung jawab. Itu mengerjakan tugas dengan
tuntas. Itu salah satu tanggung jawab. Kalau bersalah, apakah hanya minta maaf saja? Memperbaiki kesalahan. Betul. Kalau teman kamu jahat sama kamu, dimintai maaf saja, apakah kamu rasanya senang? Tapi yang lebih senang lagi kalau dia memperbaiki. Misalnya, maaf ya tadi aku ngejekin kamu, besoknya lagi ejek lagi. Sebel gak? Sebel. Terus minta maaf lagi. Tidak cukup minta maaf, tapi kita harus apa, Mas Langgeng? Memperbaiki kesalahan, tidak mengulangi lagi. Jadi kalau minta maaf tuh gini, maaf ya tadi aku udah membuli kamu, aku janji aku nggak akan ngulangin lagi. Jadi bukan cuma minta maaf. Nomor 7, selalu jujur dan terbuka, mengatakan yang sebenarnya, tidak mencontek jawaban teman. Betul? Oke, selalu berkata yang sebenarnya. Tidak banget nih, nggak bohong, selalu berkata yang sebenarnya. Selanjutnya, nomor 6, membawa buku sesuai jadwal pelajaran kelas. Jual disiplin, betul ya? Yang lain apa selain membawa buku sesuai jadwal? Wah, pintar banget nih, kemarin banyak kasus yang Pak membawa buku sesuai jadwal. Nah, berlaku disiplin berarti membawa buku sesuai jadwal, memakai seragam sesuai aturan. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Memakai atribut lengkap saat upacara. Ya tidak? Ya. Baru aja mikir. Nomor 5, tidak selalu cemburu. Nomor 5, belajar dengan bahagia. Tidak cemberut kali ya? Tulisannya cemburu, cemberut. Tidak cemberut. Terus apa lagi? Tersenyum, optimis. Kalau ada pelajaran baru, insya Allah aku bisa, Bu. Oke, baik Bu Etika. Nanti kan aku pasti bisa walaupun sekarang susah, ya kan? Ya, selanjutnya nomor 2, membuang sampah pada tempatnya. Betul sekali, menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak berantakan di kelas ya. Selanjutnya nomor 3, tidak membuli diri sendiri dan orang lain. Betul. Bisa orang membuli diri sendiri? Bisa. Aku gendut, aku jelek. Kalau ngomong aku gendut ke diri sendiri berarti harusnya apa? Aku berlebihan nih, gitu ya. Jangan bilang aku jelek, tapi apa? Aku harus lebih rapi lagi. Biasanya kan kita merasa kurang cantik karena kita nggak rapi, karena baju kita sembarangan gitu ya. Oke, nomor 3, tidak membuli diri sendiri dan orang lain, berkata kepada guru atau orang lain dengan sopan. Kalau berisik saat ketika menjelaskan namanya tidak apa? Tidak menghargai. Nomor 3. Selanjutnya nomor 1 nih. Nomor 1, menghargai diri sendiri dan orang lain. Tidak membuli teman, ya boleh. Tidak mengejek ya. Oke, sama saja. Oke, baik anak-anak. Ini kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, menyusun keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Kita juga sudah tahu nilai-nilai apa saja dalam keyakinan kelas ini kan, nilai kebajikannya. Lalu kita juga sudah tahu perilaku apa yang bisa kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan sesuai dengan keyakinan kelas ya. Nah, baik, selanjutnya Bu Etika akan membahas peran kita. Di kelas ini ada siapa? Ada guru dan murid. Nah, peran kita berarti apa coba? Kalau peran Bu Etika apa? 1, peran dalam keyakinan berarti menaati keyakinan. Ini berarti berlaku juga untuk Bu Etika? Berlaku. Yang kedua, menjadi apa? Menjadi apa? Bu Etika ngapain kalian? Jadi wajar. Dalam keyakinan. Biar keyakinan ini pasti berjalan nih. Peran Bu Etika ngapain? Memantau. Peran Bu Etika apa yang berikutnya? Memantau apakah keyakinan kelas ini berjalan atau tidak. Iya tidak. Terus yang ketiga apa? Tahu tidak? Kalau misalnya kemarin ada yang melanggar keyakinan kelas, Bu Etika ngapain?
menasehati, memberikan, menjadi fasilitator untuk kalian. Jadi kalau ada yang melanggar keyakinan kelas, lalu Betika panggil, itu berarti Betika sedang memantau ya, mengevaluasi seperti itu. Terus kalau peran anak-anak apa? Coba, Cung, jangan malu. Oke, Kenzi. Belajar tentang keyakinan kelas, apa lagi? Ya. Yang keras saya sayang angkat tangan. Mematuhi keyakinan kelas. Mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa lagi? Menghormati guru saat berbicara. Itu berada di keyakinan kelas kita ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Menaati keyakinan kelas. Terus apa lagi? Ya, keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan. Apa lagi? Memantau juga. Kamu memantau juga tidak? Teman-teman kamu kan? Iya tidak? Nah, kita juga harus mengevaluasi diri kita dan teman-teman kita, ya nggak? Iya, apakah keyakinan kelas kita itu sudah dilakukan atau belum ya sama aku sama teman-teman, iya kan? Iya, terus kan kita tadi sudah tahu peran. Saya di kelas 4 ada keyakinan ini jadi disiplin. Iya, dengan adanya keyakinan kelas jadi disiplin. Baik, tepuk tangan untuk Bazia. Siapa lagi? Keyakinan kelas jadi apa? Dengan lebih baik. Dengan adanya keyakinan kelas jadi Adanya keyakinan kelas ini kelas 4 menjadi lebih baik. ya, kelas 4 menjadi lebih baik. Dengan adanya keyakinan kelas 4 akan menjadi rukun. Ya, kelas 4 akan menjadi rukun. Apalagi? Udah. Dengan ada keyakinannya kelas ini, kelas kita akan menjadi lebih baik dan teratur. Oke, akan menjadi lebih baik dan teratur. Tepuk tangan untuk kalian. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas menjadi lebih bersih dan juga rapi. Ya, kelas menjadi Dengan adanya keyakinan kelas 4 menjadi lebih tertib, teratur, dan lebih nyaman. tertib, teratur, dan lebih nyaman. Tepuk tangan untuk Kalista. Dengan ada keyakinan di kelas 4 menjadi menghargai dan menghormati teman dan guru. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Deva. Selamat siang Mbak Lea. Siang. Iya, kemarin pas pelajaran PPKN kayaknya Mbak Lea kemarin lupa tidak membawa buku tugas PPKN-nya ya? Iya. Iya, oke, baik. Oke. Bu Etika tidak akan memarahi Alea. Bu Etika akan fokus pada solusinya. Melakukan kesalahan itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh seseorang. Iya nggak, Alea? Iya. Iya, tapi Alea tahu kalau itu sebetulnya boleh nggak sih seperti itu? Tidak. Oke, tapi Bu Etika yakin pasti Alea punya alasan kenapa Alea tidak membawa buku PPKN. Kenapa Alea? Karena pas aku sudah menjadwal, tapi aku keliru melihat apa namanya itu jadwalnya. Oh iya, keliru melihat jadwalnya. Baik. Iya. Oh, padahal selama ini Alea itu nggak terlupa ya, tapi kemarin itu terlupa ya Mbak Alea. Baik. Oke.
Tapi sebetulnya kalau misalnya kita tidak membawa buku PPKN itu, padahal kan di situ ada tugasnya ya Mbak Alea ya. Akhirnya jadinya kemarin Alea tidak dapat nilai tugasnya karena bukunya tidak dibawa. Itu sebenarnya sesuai tidak sih dengan nilai keyakinan kelas kita? Tidak. Iya, tidak sesuai dengan nilai keyakinan kelas yang mana? Tidak disiplin. Oh iya, tidak disiplin. Pintar, baik. Alea mau tidak memperbaikinya? Mau. Gimana sih kira-kira solusi dari Alea bagaimana sih biar besok Alea itu tidak seperti ini lagi? Bagaimana Alea? Aku minta Bunda mengingatkanku dan aku menjadwal 2 kali. Oh iya, Masya Allah, pinter ya. Jadi besok Alea bakal melihat jadwal 2 kali biar Alea tidak salah jadwal. Terus yang kedua, Alea akan meminta tolong sama Bunda untuk mengingatkan. Seperti itu. Iya, Masya Allah, semoga besok Alea tidak mengulanginya lagi ya Mbak Alea. Oke, terima kasih atas solusinya. Bu Etika percaya ya sama Alea ya. Insya Allah besok tidak melakukannya lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Alea. Sama Bu Etika. Tos dulu. Tos. Oke, boleh kembali. Sama-sama. Selamat siang Mas Kenza. Oke, Mas Kenza, kemarin itu kayaknya Mas Kenza itu tidak mengerjakan tugas apa Mas Kenza? PR. Yang PR apa? PR IPAS ya? Iya, baik Mas Kenza. Baik, Bu Etika tidak akan memarahi Mas Kenza karena tidak mengerjakan PR IPAS. Kan biasanya Bu Etika marah tidak? Iya, Bu Etika cuma akan menanyai ke Mas Kenza. Kemarin mungkin tidak hanya Mas Kenza saja yang pernah tidak mengerjakan tugas. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah ya, karena tidak mengerjakan tugas itu tidak hanya kesalahannya Mas Kenza saja. Tapi Bu Etika yakin Mas Kenza pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan PR IPAS. Kenapa Mas Kenza? Karena aku waktu pulang karena waktu itu aku lupa mengerjakannya, lalu malah mengerjakan PR yang bahasa Indonesia. Oh iya, jadi Mas Kenza itu lupa mengerjakan PR IPAS-nya, malah mengerjakan PR yang lain padahal bukan untuk besoknya. Oke, baik. Oke, ya itu kadang-kadang memang seseorang itu lupa ya, keliru seperti itu. Tapi Mas Kenza sebetulnya kalau tidak mengerjakan tugas itu sesuai tidak sih dengan keyakinan kelas kita? Iya, nilai yang mana yang tidak sesuai? Nilai? Tanggung jawab, betul. Baik, Kenza mau memperbaikinya lain kali? Iya, mau memperbaikinya. Kira-kira solusi apa nih dari Kenza nih? Baik dengan tulisan PR atau minta kami mengingatkan ada PR atau enggak. Oke, solusi dari Kenza itu menandai bahwa itu adalah PR di bukunya dan meminta diingatkan sama Mami ada PR apa enggak Kenza gitu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya berarti Kenza insya Allah tidak lupa lagi ya Mas Kenza, dan selalu bertanggung jawab kalau ada PR ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara kegiatan pada siang hari ini. Untuk kegiatan pada siang hari ini yaitu kegiatan diseminasi budaya positif tanggal 27 Agustus 2024 SDN Pembara. Itu yang pertama, acara akan dibuka dengan pembukaan dan acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Weni sekaligus membuka acara.
acara yang ketiga itu perkenalan, dan acara yang keempat itu kegiatan inti, keenam penutup, kelima penutup, dan keenam kegiatan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara yang diwakilkan oleh Ibu Winnie. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang Bapak dan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang kepada Bapak, Ibu Guru dan wali siswa kelas 6 yang kami hormati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Kepala SD Negeri Kembaran, Ibu Niken Suwardani SPD, yang pada hari ini belum bisa hadir karena kegiatan yang lain dan diwakilkan oleh saya. Kemudian terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kembaran, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 4 dan 6 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Sholawat dan salam kita senantiasa aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan wali siswa kelas 6 dan kelas 4 yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kegiatan calon guru penggerak dengan judul diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhayati dan Ibu Etika Rahmawati SPD. Tepuk tangan buat kedua calon guru penggerak kita. Semoga diberi kelancaran buat kedua guru tersebut. Untuk yang ketiga, semoga pada kegiatan acara calon guru penggerak diseminasi budaya positif ini dapat berjalan dengan lancar, tak kurang suatu apa, dan bagi calon guru penggerak saya ucapkan tetap semangat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya, dan khususnya bagi kedua calon guru penggerak, Ibu Siti Nurhayati dan Ibu Etika Rahmawati. Selanjutnya kita sebelum acara ini dimulai, kita buka acara ini dengan
bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi kedua calon guru penggerak pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ini yang telah membuka acara Diseminasi Budaya Positif SDN Kembaran. Kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu perkenalan. Dimohon untuk Ibu Evita Rahmawati dan Ibu Siti Nurhayati untuk maju dan memperkenalkan diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami Ibu Siti Nurhayati, guru kelas 6. Dan saya Ibu Evita Rahmawati, guru kelas 4. Kami akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga dapat diterapkan untuk anak-anak kita. Terlebih dahulu, kami akan buka dengan sebuah pantun. Mohon untuk Bapak dan Ibu berkenan menjawab. Cakep. Betul nggih Bapak Ibu? Oke. Yang pertama ya. 17-an telah terlewatkan. Cakep. Mari kita song-song bulan berikutnya. Cakep. Terima kasih kami ucapkan. Cakep. Atas dukungan dan kehadiran Ibu dan Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Ibu Evita dan Ibu Nur telah memperkenalkan diri. Kita lanjut ke acara yang nomor 4, yaitu kegiatan inti. Untuk Ibu dan Ibu Nur dan Ibu Evita, dimohon dipersilakan waktu dan kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mida Suwardiani, Sarjana Pendidikan, selaku PLT Kepala SD Negeri Kembaran atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat SD Negeri Kembaran, karyawan-karyawati SD Negeri Kembaran, serta anggota komite wali siswa paguyuban yang saya hormati pula. Pertama-tama, senantiasa marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada siang hari ini kita sudah diberikan kenikmatan sehat ya Bapak Ibu, sehat, waktu luang, sehingga kita dapat menimba ilmu bersama. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua dalam kegiatan diseminasi budaya positif SD Negeri Kembaran tanggal 27 Agustus 2024.
Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas itu terpatri nilai-nilai kebajikan kelas mereka ada pada masing-masing anak. Jadi tanpa paksaan, tanpa suatu disuruh oleh bapak ibu guru atau pada orang tua dibesari dari rumah, mereka sudah tahu dengan sendirinya atas keyakinan mereka sendiri-sendiri. Ya, mungkin itu materi dari saya. Dilanjutkan untuk materi berikutnya yang masih ada beberapa kepada Bu Etika Rahmawati untuk melanjutkan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, dari saya cukup sekian. Banyak salah, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Niken Suwardani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kembaran yang saat ini berhalangan untuk menghadiri acara pada siang hari ini dikarenakan menghadiri acara lain. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi positif pada siang hari ini. Sebelumnya tadi sudah memperkenalkan diri ya Bapak Ibu bahwa saya adalah Ibu Etika Rahmawati. Saat ini saya diberi amanah untuk mendampingi anak-anak di kelas 4 SD Negeri Kembaran. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat menyampaikan materi diseminasi positif yang insya Allah ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagaimana kita mendampingi anak-anak kita. Jadi tidak hanya murid kita saja Bapak Ibu, namun mendampingi anak kita sebagai orang tua sekaligus sebagai guru, menurut saya penting sekali untuk dapat memahami tentang bagaimana kita menanamkan budaya positif seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurhayati yang sebelumnya sudah menyampaikan tentang materi budaya positif. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk melanjutkannya. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu X, artinya motivasi itu datang dari luar. Nah, motivasi eksternal ini didasari oleh dua motif Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, seseorang melakukan sesuatu karena motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan, sehingga dia akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, sehingga seseorang akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti itu. Nah, ini berdua ini adalah motivasi ekstrinsik. Selanjutnya kita akan mempelajari motivasi intrinsik, yang mana yang mendasari motivasi intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, dan ini disebut sebagai motivasi internal atau motivasi intrinsik yang datang dari hati. Dan ini adalah tujuan dari disiplin positif. Lalu mengapa sih kita harus menumbuhkan kenapa motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik? Baik, sebelum kita melanjutkannya, agar kita tidak terlalu serius dan sepandang, boleh Bapak Ibu kita akan melaksanakan ice breathing agar kita lebih slow lagi ya. Jadi lebih relax lagi. Baik, tapi saya hanya akan tepuk-tepuk saja, tapi mudah-mudahan nanti semuanya mengikuti dengan enjoy begitu ya. Baik, apabila saya mengucapkan 1, Bapak Ibu bisa seperti ini. Itu 1 ya. Kemudian kalau 2, hey, ke
Gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena gitu ya. Oke, baik. Siap ya Bapak Ibu? Coba mohon Bapak Ibu berkenan untuk berdiri, ya. Mohon silakan Bapak Ibu. Baik, konsentrasi. Ini juga sering saya lakukan ke anak-anak, ya. Oke, kita tes dulu. 1. Ya, 2. Dua itu tangan kanan dan hey, ya. Kemudian kalau 3 sama tapi ha gitu ya. Oke, 3. Kiri ya. Oke, baik. Siap ya Bapak Ibu guys. Baik. Tapi buat 3. Ingatnya 3 menit. Tapi saya tidak akan mengatakan 1, kemudian 2, 3, tapi bersamaan. Baik. 1, 2, 3. Hey. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Lagi ya, lagi. Oke, untuk mengecek konsentrasi. 2, 3, 1. Hey. Oke, alhamdulillah tidak ada yang mendapatkan rezeki. Gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas semangatnya. Selanjutnya yaitu masih tentang motivasi Bapak Ibu. Menurut saya ini penting sekali dan sejujurnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nur, bahwa ini memang mengubah paradigma dan ini betul sekali bahwa guru itu sangat perlu untuk mempelajari ini. Dan tidak hanya guru, saya sebagai orang tua pun insya Allah berniat untuk mempraktekkan ini untuk anak-anak kita. Baik, selanjutnya, mengapa motivasi intrinsik itu tidak tepat untuk diterapkan dalam menanamkan budaya positif? Sebelumnya saya sampaikan motivasi intrinsik itu seperti imbalan, itu adalah intrinsik. Kemudian motivasi intrinsik contohnya juga adalah hukuman. Hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik. Lalu contoh yang lain adalah hukuman, imbalan. Kalau dulu kita mengenal motivasi motivasi ekstrinsik, imbalan itu adalah motivasi positif ya, mendisiplinkan secara positif. Kemudian kalau ada hukuman, kemudian dimarahi, itu adalah juga motivasi ekstrinsik. Lalu ternyata Bapak Ibu, setelah dilakukan penelitian, dan penelitian ini dilakukan selama 8 tahun oleh para ahli yang meneliti tentang perkembangan mental dan karakter anak, ternyata itu sudah tidak efektif lagi untuk dilakukan. Mengapa? Karena yang pertama, motivasi ekstrinsik itu akan menimbulkan ketergantungan. Nah, baik. Ketergantungan yang bagaimanakah itu? Jadi, ketika seseorang hanya termotivasi oleh imbalan, maka hal itu akan mengakibatkan ketergantungan. Ya, buatan Bapak Ibu. Coba kalau misalnya kita ke anak-anak kita, Mbak, tolong ya belikan ibu cabai. Setelah itu kamu boleh beli jajan. Nah, kalau itu adalah imbalan, oke, pasti anak itu langsung akan cepat melakukannya. Tapi suatu saat kita menyuruh anak kita, tolong ya belikan ibu cabai, tapi nggak ada uangnya. Ya, biasanya kan seperti itu kan? Nah, itu karena motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik yang berikutnya mengapa tidak boleh. Yang kedua adalah persaingan tidak sehat. Diakui atau tidak, ketika kita ada imbalan, ketika kita ada hukuman, kita akan merasa cemas. Gimana Bapak Ibu? Saya sendiri merasakan ketika kita itu ada semacam imbalan atau hukuman, kita akan merasa aku harus menang daripada teman-temanku. Dan bisa jadi kecemasan itu justru tidak menghasilkan sesuatu yang memajukan kita. Namun itu berasal dari motivasi ekstrinsik. Ketika motivasi ekstrinsik itu sudah tidak ada, maka ya sudah, aku sudah tidak akan kepingin lagi yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kurangnya inovasi. Jika individu hanya fokus pada mencapai target untuk mendapatkan imbalan, maka dia akan bekerja sesuai dengan perintahnya saja. Misal, saya mengatakan kepada anak-anak saya di kelas, misalnya seperti ini, anak-anak, ketika kamu belajar materi pencernaan, Bu Etika, kamu bisa menghafalnya. Bu Etika akan memberikan kamu sebuah hadiah yang keren sekali. Lalu anak itu kira-kira akan bagaimana Ibu?
Semangat sekali, guys. Pasti semangat sekali. Tapi satu hal, dia akan hanya belajar pada pencernaan. Dia tidak akan mengeksplor yang lain. Karena saya mengatakan pencernaan ya, nanti kamu dapat hadiah. Tapi dia tidak akan belajar yang lain. Misalnya, kalau pencernaan manusia sama hewan itu beda nggak ya? Padahal ketika kita berpikir yang lain, itu namanya inovasi Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti dalam kurikulum Merdeka, anak-anak itu akan tumbuh sesuai potensinya. Kita tidak boleh memaksakan anak untuk harus A. Misalnya kita ingin anak kita pintar secara akademik, kan itu A ya. Tapi anak kita itu pintar renang Bapak Ibu. Anak kita itu bisa menjadi juara renang yang hebat luar biasa. Dan nyatanya seperti misalnya Bu Irma sebagai pelatih renang itu hebat sekali ya. Karena apa? Karena Bu Irma memang terasah kemampuan renangnya. Begitupun anak kita. Jangan kita memaksakan anak kita harus A. Sebetulnya anak kita minatnya itu di B, seperti itu ya. Itu tujuan akhirnya nanti. Nah, selanjutnya yang keempat, tidak memenuhi kebutuhan psikologis. Motivasi ekstrinsik seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan psikologis yang lebih dalam, seperti kebutuhan akan makna, pertumbuhan, dan koneksi sosial. Karena orang itu akan fokus pada bagaimana saya mendapatkan imbalan dan bagaimana saya tidak mendapatkan hukuman. Di sini saya sering sekali mengatakan kepada anak, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tidak apa-apa kamu tidak sempurna hari ini. Bu Etika sangat menghargai usaha kamu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa melakukan itu untuk anak-anak kita di rumah. Jadi mulai sekarang mohon untuk tidak menjadikan satu tolak ukur keberhasilan adalah nilai rapor. Itu ya Bapak Ibu ya? Setuju apa Bapak? Setuju. Selanjutnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Baik. Nah, 5 posisi kontrol guru di sini ada yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Sekali lagi Bapak Ibu, ini memang materi itu untuk guru. Namun, menurut saya setelah saya mempelajari materi ini manfaat banget kalau di-share juga ke wali murid, ke orang tua ya. Terlebih kita sebagai orang tua juga bisa memahami teori ini agar apa? Agar kita bisa menuntun anak kita sesuai perkembangan kodrat zaman. Jadi tidak kita acuannya itu zaman dulu terus. Kenapa? Karena pendidikan itu dinamis Bapak Ibu. Pendidikan itu nggak bisa dalam satu teori saja seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada sebuah video tentang yang membedakan posisi kontrol pada guru. Suaranya tidak ada. Oke, karena ini waktunya agak lama. Kalau saya skip boleh? Saya sampaikan intinya saja, ngoten nggih? Oke, selanjutnya. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini ketika saya membaca materi ini Bu, saya betul-betul merefleksi diri saya sendiri sebagai guru dan sebagai orang tua. Sebagai orang yang lebih tua yang sering bertemu dengan anak-anak misalnya. Yang pertama, apa sih posisi kontrol sebagai guru? Sebagai penghukum, maaf. Pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi, contohnya kata-kata yang seperti apa nih sebagai penghukum? Pertama, sebagai guru, patuhi aturan saya atau awas. Ayo, biasanya kita seperti itu nama Bapak? Oke, misalnya mungkin ke anak kita seperti itu, oke? Alhamdulillah kalau Bapak. Selanjutnya, kamu selalu salah. Gimana sih kalau materi ini kenapa kamu selalu salah? Misalnya seperti itu. Selanjutnya, selalu pasti selalu yang terakhir selesai Mbak.
kasih Bapak Ibu, konsekuensi posisi penghukum ini ternyata ini mengandung konsekuensi loh. Nah, konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah 1. Kemungkinan murid marah. Pasti itu. Apalagi kalau anak kita sendiri, dari orang tua ke anak pasti berani marah. Mungkin kalau sama guru cuma cemberut ya, tapi kalau sama orang tua dia bisa marah. Kemudian mendendam. Oke? Mendendam. Pasti dia punya, kadang-kadang pernah tidak Bu? Saya sering sekali mendengarkan dulu guru saya, itu malah guru saya sendiri bercerita. Dulu saya ingat sekali kata-kata dari guru bahasa Inggris. Katanya saya ini bodoh. Itu teringat sampai tua. Naudzubillahimin dzalik, bahwa kata-kata yang diingat oleh anak-anak kita dari guru kita adalah saya bodoh. Nah, ini sangat menyedihkan sekali guys. Kita sebagai guru jangan sampai kata-kata yang diingat oleh anak kita adalah kita bodoh. Selanjutnya, artinya itu mendendam ya Bapak Ibu. Selanjutnya, atau bersifat agresif. Tambah ngeyel lagi, bodoh amat, terlambat juga nggak apa-apa, palingan dihukum sama Bu Etika. Nah, gitu kan? Nah, selanjutnya bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan yang lebih parah lagi. Mungkin apa Bapak? Mungkin, atau kita sebagai ibu di rumah kalau kita marah terlalu ekstrim, bisa jadi dia mau berkabrik kamarnya. Betul? Oke, nah itu. Selanjutnya, itu adalah posisi sebagai penghukum. Selanjutnya, ini juga mungkin kita sering melakukannya sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Kata-kata dan ciri rasa bersalah. Pertama, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu kalau kamu buruk? Bu Etika nanti yang disalahkan sama kepala sekolah. Kamu mau? Nah, seperti itu. Kamu gak sedih kalau ibu dimarahin sama Bu Niken? Astagfirullahaladzim. Misalnya seperti itu, gak? Terus, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Orang tua kamu sudah mencari uang buat kamu belajar, kamu malah enak-enakan melanggar peraturan. Nah, misalnya seperti itu. Pernah tidak? Pasti pernah gak? Ya, karena kita manusiawi pasti pernah seperti itu. Baik, ciri khasnya nada suara memelas, halus, sedih. Betul tidak? Oke? Terus bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Coba kalau seperti itu, nanti siapa yang disalahkan? Bu Etika loh. Seperti itu kan? Lembut tapi membuat anak merasa bersalah dan dia akhirnya rendah diri. Dan ini tidak diharapkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak akhirnya dia merasa rendah diri. Kalau anak merasa rendah diri, dikhawatirkan anak tidak akan merasakan percaya diri. Padahal percaya diri itu sangat penting ya, untuk kehidupan kita mendatang, itu penting sekali. Selanjutnya, konsekuensi posisi membuat rasa bersalah itu seperti ini. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, bahkan orang tuanya. Selanjutnya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya, konsekuensinya kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, walaupun dengan ngobrak-ngabrik kamar, walaupun dengan ngobrak-ngabrik buku, nyolot-nyolot buku gitu guys. Kenapa Bapak Ibu? Karena merasa bersalah. Ini saya sebetulnya dengan mempelajari materi ini saya jadi teringat beberapa orang di sekitar saya jadi seperti orang itu punya trauma karena dia tuh sangat takut untuk mengatakan sesuatu, takut membuat orang lain itu tidak terpuaskan seperti itu.
Padahal tugas kita bukan untuk memuaskan orang lain, nggih. Karena akan seperti apapun kita, orang lain tidak akan puas. Nggih, napa mboten? Nggih, yang suka akan suka, yang benci mau sebaik apapun kita, tetap ada yang membenci. Betul? Oke. Selanjutnya, sebagai teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Persuasi itu pencegahan ya, pendekatan seperti itu. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Selanjutnya, ciri khas kontrol teman, yaitu posisi kontrol teman adalah dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Senyum jenaka itu maksudnya lucu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kata-katanya seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Selanjutnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo, gimana ayo. Selanjutnya, ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Itu posisi sebagai teman Bapak Ibu. Selanjutnya, dampak ini tapi ternyata ada dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya. Satu, dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, betul tidak? Karena akrab, nggih, senang begitu. Namun juga ada dampak negatifnya loh Bapak Ibu. Yang pertama, murid akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Jadi kalau nggak ada Bu Etika nih, nggak seru, males gitu ya. Karena kalau sama Bu Etika tuh lucu Bu, gitu misalnya. Padahal suatu saat Bu Etika tuh ada cuti, gitu ya. Kalau nggak ada Bu Etika tuh nggak lucu Bu. Padahal ini permisalan ya Bu, mungkin saya sebenarnya nggak bisa melucu, tapi ini permisalan. Selanjutnya, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Yang ketiga, murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu. Betul? Betul. Kemudian, dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Karena merasa ketergantungan, pokoknya aku tuh nggak mau kalau nggak sama Bu Etika. GR banget Bu Etika nanti ya. Begitu. Nah, satu lagi Bu Bapak Ibu, ketika kita hanya menggunakan posisi kontrol guru sebagai teman, kita tidak akan dibawa di depan anak-anak, termasuk orang tua, karena ada saatnya kita berlaku sebagai teman, namun kita ada saatnya kita mempunyai menunjukkan wibawa kita. Agar apa? Kita tidak perlu capek dan lelah, namun anak-anak bisa meneladani kita seperti itu, Jadi bisa nurut dengan kata-kata kita tanpa kita harus memarahi, menghukum seperti itu. Nah, ini kekurangan dari positif, dampak positif dan negatif dari posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, nah, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ciri khas kontrol dan pemantau. Yang pertama, ciri-cirinya dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan kalau terlambat? Jadi nadanya tuh datar, namun juga tidak menakutkan, begitu Bapak Ibu, karena di sini kita agak serius, tapi melihat-lihat waktunya seperti itu. Kemudian kata-katanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah sebagai pemantau Bapak Ibu. Nah, di sini posisi kontrol pemantau, kita tidak terlalu terlihat akrab sekali. Kita memantau, kita tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, namun kita juga tidak menakutkan, karena ini bukan penghukum, jadi kita tidak boleh menghukum anak-anak. Selanjutnya, nah, yang kelima ini adalah posisi kontrol manager. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol ini yang paling baik dilakukan sebagai seorang guru maupun orang tua. Jadi kita sebagai fasilitator, kita tidak diskriminatif sebagai penghukum, kita tidak diktator, kita juga tidak terlalu akrab dan dekat sehingga kita
wibawanya sama sekali. Namun kita bisa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ciri khas posisi kontrol sebagai manajer yang pertama, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Yang kedua, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Selanjutnya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Nur, ya. Jadi segala sesuatu itu ada alasannya. Coba kita berada di posisi anak kita. Kalau anak kita melakukan kesalahan, kita tanya baik-baik kepada anak kita sebagai posisi manajer. Tapi di sini posisi manajer berarti bukan yang ayolah, Bu Erika tahu kamu pasti punya alasannya. Itu kan seperti apa? Seperti teman, ya. Tapi kalau posisi manajer kita bahasanya itu jangan namun berwibawa. Misalnya, oh tadi habis melakukan kesalahan, tadi apa yang Mbak lakukan? Kita katakan seperti itu. Sebetulnya ketika kita mengatakan seperti itu, anak itu pasti sudah punya perasaan, iya aku tadi habis melakukan kesalahan, gitu kan, ya. Dengan kita memaksa, anak itu malah tidak akan terbuka. Tapi dengan kita berbicara dan memberikan waktu untuk dia mengatakan alasannya, dia akan terbuka mengatakan alasannya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur, seseorang anak melakukan pelanggaran itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Pasti ada. Biasanya, misalnya anak itu caper banget. Capernya itu berlebihan sampai banting-banting kursi. Okay? Mungkin anak itu kurang kasih sayang. Mungkin anak itu belum terpenuhi kebutuhan penguasaan. Nah, di sini sebagai guru kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Nah, kata-kata dalam ciri khas control manager, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, Bapak Ibu, ini nanti akan kita bahas di restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan yang membuat anak itu yang melakukan bersalah, dia tidak akan tambah down, dia akan menjadi kembali kepada kelompoknya namun dalam posisi yang lebih baik. Dan ini menurut saya bagus sekali untuk kita terapkan tidak hanya pada murid kita, tapi pada anak-anak kita. Jadi kita mencoba untuk berada di posisinya dulu. Karena bahkan nanti kita disampaikan bahwa kita akan belajar bahwa jangankan anak-anak, kita saja pernah melakukan kesalahan, Nah, kita tidak bakal nanti terbuka soal itu. Selanjutnya, dampak posisi control manager yang pertama, pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, tadi ini sudah disampaikan oleh Bu Nur, Selanjutnya ada hukuman dan sanksi. Ira kurang menguasai matematika, sehingga pada saat mata pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Sutris menanyakan pertanyaan pada Ira menjadi gugup. Menanyakan pertanyaan pada Ira menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ira yang bicara tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ira maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sutris. Nah, kelas masih gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ira di depan kelas memegang hidungnya seperti ini, zaman dulu seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya Bapak Ibu dari kasus ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sutris terhadap Ira? Mengapa? Oke, saya akan mempersilakan Bapak Ibu coba untuk menjawab. Ada yang dapat berpartisipasi menjawab pertanyaan ini? Tolong.
Ayo, kalau kita biasanya senang banget murid kita itu angkat tangan, saya juga senang banget loh kalau Bapak Ibu angkat tangan. Nggak, monggo mundur. Terima kasih. Saya kurang setuju, bahkan tidak setuju dengan tindakan Pak Sutris berarti. Ya. Alasannya yang pertama pasti nanti Ira pasti akan malu dengan teman-temannya karena dia sudah melaksanakan kesalahan, kemudian dihukum di depan sambil pegang hidung, kakinya diangkat seperti itu. Jadi Ira sudah dodge dulu, dia sudah dipermalukan di depan teman-temannya. Jadi saya tidak setuju. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nur bahwa Bu Nur tadi menyampaikan Bu Nur itu tidak setuju kalau sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Sutris itu apa Bapak Ibu? Menghukum, betul sekali. Jadi yang dilakukan Pak Sutris adalah menghukum, dan itu berarti pada posisi kontrol yang pertama tadi ya, menghukum, bahwa menghukum itu justru anak itu tidak akan mendapatkan kembali apa ya, dia tidak akan melakukan kesadaran, tapi yang ada dia itu akan apa? Akan apa Bapak Ibu? Satu hal, pasti dia akan apa? Mendendam, betul. Trauma, dia akan mengingat selamanya. Saya pernah dihukum seperti itu, ge? Karena kita pasti juga pernah seperti itu, ge? Baik. Apakah dia nantinya akan selanjutnya akan langsung berubah jadi baik? Tidak. Tidak. Kalau paling yang dia lakukan, dia hanya akan diam. Dia tidak akan melakukan apapun, dia diam, tapi dia tidak memperbaikinya. Betul, nggak? Betul. Selanjutnya, menurut Anda, tindakan Pak Sutris terhadap Ira apakah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, betul, itu adalah hukuman. Kenapa bukan konsekuensi? Karena konsekuensi itu sudah disepakati dari awal. Jadi misalnya, kalau tidak mengerjakan PR, seperti saya sampaikan kepada anak-anak, nggak? Kalau tidak mengerjakan PR sesuai dengan karena waktunya sudah selesai, batas mengerjakannya, Bu Etika beri nilai 0 ya. Tapi saya sampaikan, ingat, nilai 0 itu bukan berarti kamu bodoh. Bukan, tenang saja. Bu Etika juga tidak mengharapkan kamu tidak mengharuskan kamu nilainya 100. Bu Etika sangat menghargai usaha kamu. Selalu saya sampaikan seperti itu kepada anak-anak sehingga anak-anak itu tidak akan merasa takut apabila dia mendapatkan nilai 50, 40, 30, dia akan rendah diri, tidak. Bahkan saya sampaikan, kalau kamu mendapatkan nilai 60 tapi kamu sudah berusaha maksimal, Bu Etika sangat menghargai. Tapi kalau kamu mendapatkan nilai 100 karena kamu nyontek, mohon maaf, itu tidak, Bu Etika kurang suka dengan itu. Saya sampaikan, Bu Etika kurang suka dengan itu, seperti itu, guys. Karena itu sebagai konsekuensi yang logis. Karena apa? Karena tidak mengerjakan berarti mendapatkan nilai 0. Tapi itu juga bukan berarti hukuman, karena itu adalah konsekuensi, ya Bapak Ibu. Karena setiap soal itu kan ada bobot nilainya, seperti itu. Dan saya selalu sampaikan, nilai 0 tidak selalu menjadi negatif ketika kamu bisa belajar dari masalah ini, seperti itu. Nah, itu adalah tentang hukuman dan sanksi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kita sudah sepakat, kalau kita tidak akan menjadi penghukum, kecuali untuk suatu perbuatan yang menentang hukum. Itu pun sebetulnya sudah sesuai konsekuensi, karena konsekuensinya itu berarti sudah ada perjanjian di awal melalui apa Bapak Ibu? Melalui undang-undang, itu sudah undang-undang negara malah. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Selanjutnya, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada perjanjian di awal, seperti itu. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau ini pasti semuanya sepakat. Pasti mungkin Bapak Ibu pernah diceritakan sama anak-anak kita, aku tadi dihukum sama Pak Umam, misalnya seperti itu. Tapi insya Allah Pak Umam tidak menghukum. Pak Umam itu baik katanya. Ya, oke, seperti itu Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya betul. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, betul, karena dia merasa sakit hati kalau ketika dihukum. Selanjutnya, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Oh iya, kalau aku nggak bawa PR, aku nilainya jadi 0. Dia menghargai, dia tidak nyaman
Oke, selanjutnya, kalau hukuman itu dengan paksaan, kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Jadi kita memberikan stimulus, mereka memberikan tanggapan. Misalnya, Mas, kan kemarin kita sudah membuat konsekuensi. Kalau tidak membawa PR, tidak mengerjakan PR, nilainya 0. Sekarang kamu tidak membuat PR. Konsekuensinya apa? Nah, kita memberikan stimulus, anak itu akan memberikan tanggapan seperti itu. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri pada hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dia menerima dengan hati seperti itu, ya. Kemudian, hukuman adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, anak akan marah, merasa mempunyai rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Selanjutnya, pada konsekuensi, anak akan kehilangan hak. Contohnya apa? Misalnya mendapatkan nilai 0 gitu, ya. Terus dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah mulai, ya, karena ini jam rawan. Coba sekarang buat Tika lagi. Sekarang saya akan sedikit Kita nyanyi. Oh, buat Tika nyanyi. Mohon maaf karena nyanyi itu bukan potensi saya, ya Bapak Ibu. Kita akan ice breaking sebentar. Jadi seperti ini, lagi-lagi 1, 2, dan 3. Kalau 1, seperti ini, crack door. Kalau 2, crack door. Kalau 3, crack door. Gitu, ya. Nanti kalau saya bilang 1, 2, 1, berarti crack door. Gitu, ya. Oke, kita cek konsentrasi. Baik, Bapak Ibu, mohon berkenan berdiri sebentar, ya. Aku sebenarnya bawa tembak. Oke, mohon berdiri sebentar, Bapak Ibu. Ya, semuanya, ya. Mohon Pak Umam juga berdiri, ya. Bersedia untuk berdiri. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke. 2, 3, 1. Kurang kompak. Semuanya melakukan, ya. Oke. 1, 2, 1. Aduh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita akan mengenal yang namanya identitas gagal dan identitas berhasil. Identitas gagal adalah ketika anak itu it's okay, dia diam, tapi sebetulnya dia tidak mengubah dirinya. Sedangkan identitas berhasil, it's okay, mungkin dia akan tersakiti sementara, bukan tersakiti, ya, dia akan merasa sedih sementara, namun dia akan kembali dengan kondisi yang lebih baik, begitu, ya. Nah, identitas gagal itu adalah pada hukuman, dan identitas berhasil itu adalah pada konsekuensi dan restitusi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, tadi konsekuensi sudah, bukan yang terakhir, ya. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi kita ini adalah, menurut saya, ini juga saya baru memahami, dan saya ingin sekali membagikan ini kepada Bapak Ibu. Restitusi adalah pilihan menguatkan untuk murid atau anak-anak dalam jangka waktu panjang. Korban di sini pelaku, yaitu mendapatkan ganti. Korban adalah korban yang itu. Selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Lalu kemudian pada restitusi, pertanyaannya adalah apa yang kamu yakini? Mohon maaf, masih videonya masih jalan? Masih. Oh ya. Selanjutnya, pada restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Lalu yang kepada restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini saya sampaikan kepada anak-anak, menghormati diri sendiri dan orang lain itu apa sih? Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kita sebagai seorang manusia pasti sakit hati kalau orang lain membuli kita, betul atau tidak? Tapi kita juga sering membuli diri sendiri. Contohnya,
saya ini gendut banget ya. Nah seperti itu, saya jelek sekali ini. Nah itu sebetulnya sedang membuli diri sendiri apa buatan? Nah itu sebetulnya yang dikatakan tidak menghargai diri sendiri. Tapi selanjutnya juga bisa seperti ini, kita tuh marah kalau orang lain tidak melakukan aturan, tapi kita malah dengan seenaknya tidak mematuhi aturan. Nah ini juga kita sedang tidak menghargai diri sendiri. Oleh karenanya dengan restitusi kita akan menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus sayang sama diri sendiri dong. Kita berkata positif untuk diri sendiri ya. Kalau mengatakan saya gendut diganti saya perlu diet, seperti itu. Kalau mengatakan saya ini bodoh banget ya, diganti dengan saya harus belajar lagi, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti yang tadi Bu Nur sampaikan, tangan kita menggenggam ya. Kalau kita sudah kemudian di komen oleh saya dan Bu Eni, kalau kita ada anak yang akan marah, ada anak yang tetap menggenggam, dan ada anak yang akan melepaskan genggamannya. Ini tergantung pada prinsip kita. Kalau kita sudah punya prinsip, kita sudah punya keyakinan yang tadi cara membuat keyakinan seperti disampaikan Bu Nur, keyakinan kelas seperti tadi menjaga kebersihan, disiplin. Kalau kita sudah yakin diri kita mempunyai nilai kebersihan, kita punya nilai disiplin, maka apapun godaannya kita tidak akan terayu, misalnya seperti itu, Selanjutnya 9 ciri restitusi. Baik nih, biar tidak ngantuk, saya ingin mungkin dibacakan oleh siapa ya? Mungkin Ibu Aulia. Monggo Ibu Aulia, boleh saya minta kesediaannya untuk ke depan Bu, untuk membacakan 9 ciri-ciri restitusi. Sembilan ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, terima kasih Bu Aulia. Tepuk tangan untuk Bu Aulia. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada hal yang menarik. Jadi restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan fokus pada dia membuang sampah sembarangan, tapi kita fokus pada menjaga kebersihan. Seperti itu, Selanjutnya, fokus pada solusi. Jadi kita bukan hanya fokus pada anak kita atas permasalahannya. Pasti anak kita pernah melanggar, pasti itu, baik di rumah maupun di sekolahan. Tapi kita fokus pada solusinya. Kalau sudah melanggar, kita harus apa? Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik. Jadi bukan memisahkan anak kita yang bersalah. Misalnya, anak kita nggak mau mandi. Udah, nggak usah mandi. Kamu di luar sana, di luar. Nanti kamu bobonya nggak di kamar, bobonya di pantai aja. Itu berarti dia memisahkan anak kita, Atau misalnya, kamu tidak boleh dengan PR, keluar. Nanti kesini, kamu pulang 15 menit baru kembali lagi. Nah, itu berarti dia memisahkan dari kelompoknya. Dengan restitusi ini tujuannya adalah mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik. Jadi dia tidak akan merasa terabai. Seperti itu, Selanjutnya, ini adalah segitiga restitusi atau cara melakukan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, tadi satu hal yang menurut saya menjadi penting banget sebelum kita melakukan segitiga restitusi adalah dekati hati anak
itu. Jadi kita harus menyentuh hati anak kita, Bapak Ibu, menyentuh hati murid kita. Pasti di kelas kita punya karakter anak-anak kita yang kita punya, kalau ini tuh biasa, kalau ini seperti ini. Tapi kita sentuh hatinya, caranya sentuh hatinya. Kalau kita sentuh hatinya, kita akan menyampaikan seperti apa, tidak menyakitinya, seperti itu, oke? Itu begitu pun apalagi anak kita sendiri pasti kita paham sekali. Dia kelirik pun kita paham maksudnya apa, gitu, oke? Dia apalagi dia sampai nangis, kita paham seperti itu. Nah, langkah restitusi pertama menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang berikutnya menanyakan keyakinan. Tadi sudah membuat keyakinan dengan mundur, oke? Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkahnya mempunyai tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dia akan fokus pada solusi. Ya, tapi aku gagal. Kalau kita menghukum, dia akan gagal. Tapi ketika kita melakukan restitusi, it's okay. Anak akan mengakui kesalahannya, dia akan membuat solusi. Seperti itu. Next, ya. Nah, pertama menstabilkan identitas. Yang pertama, guru mengatakan pada anak seperti ini. Tadi, Mas habis ngapain? Misalnya, tadi aku itu mengganggu teman-teman yang sholat. Kenapa mengganggu teman-teman yang sholat? Karena aku lucu, Bu. Oh iya, kita menjawab dengan kata-kata seperti ini, Bu. Ya, berbuat salah itu manusiawi. Contoh lain, memang tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa di-pause ya, Bu. Jadi seperti ini, kalau saya kemarin itu ada yang seperti ini. Ini dan menurut saya ini efektif karena anak itu terus berubah, Bapak Ibu, beneran ini terus berubah. Jadi ada yang mengganggu saat sholat, lalu saya sampaikan, oh iya, karena kamu lucu ya. Memang kamu punya bakat melucu. Kamu belum apa-apa, Bu Etika aja udah ketawa. Jadi kamu seneng ya melucu ya. Mungkin kalau Bu Etika anaknya suka melucu pas kecil, Bu Etika juga akan melakukan kesalahan seperti kamu ya. Nanti dia kan paham ya, mengakui kesalahan. Kesalahan itu sesuatu yang manusiawi. Memang kan, Bu, kita juga melakukan kesalahan, apalagi anak kita, betul nggak, Bu? Jadi kita paham bahwa iya, dia itu apalagi kita yang sudah dewasa saja melakukan kesalahan, Dokter. Nah, selanjutnya ada validasi kebutuhan. Jadi sebetulnya kan anak yang melakukan sesuatu karena kebutuhannya kurang terpenuhi, ya. Nah, dengan kita memvalidasi kebutuhan, kita akan dapat, iya, kamu memang lucu. Bahkan kamu bisa lebih lucu terhadap teman-teman kamu. Bahkan kamu bisa membuat teman-teman kamu lebih tertawa lebih. Oke? Nah, selanjutnya, apakah kamu bisa? Tapi selanjutnya, Bapak Ibu, kita menanyakan keyakinan. Tapi, Nak, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Lalu dia akan mengingat keyakinan kelas apa ya? Nah, misalnya karena dia mengganggu sholat berarti tidak menghormati diri sendiri dan orang lain. Dia akan menjawab, tidak, Bu. Pasti akan seperti itu kan? Nah, baik. Sebetulnya di sini kita membuat anak itu introspeksi diri, Bapak Ibu. Tanpa kita, kamu tadi mengganggu teman yang sholat, sekarang berdiri. Nah, kalau seperti ini anak introspeksi, ada lanjutannya, Bapak Ibu. Ada lanjutannya, yang berikutnya kita menanyakan keyakinan, dia akan menjawab tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan intervensi. Kira-kira solusi apa nih yang dapat kamu berikan untuk permasalahan kamu? Oke, yang pertama. Yang kedua, bagaimana nih Bu Etika meyakinkan kita semuanya kamu tidak akan melakukan hal yang lain? Seperti itu, Bapak Ibu, biar solusi itu datang dari dia sendiri. Selanjutnya ketika, naudzubillah ya, dia melakukan kesalahan lagi, kita dapat menanyakan apa? Ayo, kemarin sudah bikin solusi sendiri. Nah, dia akan merasa apa? Oh iya, dia akan merasa tertampar karena itu solusi datang dari dia sendiri, ngotot deh. Seperti itu. Jadi dia, oh iya, anakku gak boleh ganggu teman-teman sholat. Dan benar, Bu, ini betul-betul efektif. Saya sampaikan di kelas 6, di kelas 4 seperti itu tuh efektif. Dan hari berikutnya ketika sholat tidak mengganggu lagi. Dan tapi satu hal, Bapak Ibu, kita sentuh hatinya, deh. Itu kunci kita bisa melakukan restitusi, sentuh hati anak itu. Selanjutnya, ini adalah penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nih, kebetulan ada yang tidak mengerjakan PR dan tidak membawa buku. Nih, saya cepetin, Bapak Ibu. Saya udah paham.
jam berapa ini gitu ya. Baik, ini suaranya Pak Umar. Tolong Pak Umar. Ini juga masih pulsa. Nah, bisa nih. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Bisa berarti lewat maksudnya. Nah, ini tadi permasalahannya adalah tidak membawa PR. Sebentar, jadi ini. Tidak mengerjakan PR dan tidak membawa buku sesuai jadwal. Bentar Bapak Ibu. Iya betul, ya. Nah, nih. Tidak mengerjakan PR. Nah, di sini saya katakan Bu Etika tidak akan marah, Bu Etika akan fokus pada solusi. Bahwa melakukan kesalahan itu wajar dilakukan oleh manusia. Karena kita manusia, tempatnya salah dan dosa. Ya? Selanjutnya. Alasannya apa, Bu? Ya, baik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan Bapak Ibu, iya, melakukan kesalahan itu sesuatu yang wajar. Tapi Bu Tika yakin, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Nah, lalu si Alia itu menjawab, iya Bu, soalnya aku sudah menjadwal, tapi aku malah salah lihat jadwal. Seperti itu. Nah, coba kalau misalnya kita langsung menghukum. Keluar, sudah tahu hari ini jadwalnya PPKN, kenapa salah jadwal? Kan seperti itu, guys. Nah, kita ternyata alasannya itu logis, Bu. Kita juga sering lupa kan, guys? Nah, selanjutnya. Kita keliru melihat jadwalnya dari ya, padahal selama ini agak nggak terlupa ya, terlupa ya Kak Alea. Baik, oke. Tapi sebelumnya kalau misalnya kita tidak mau PPKN dulu, padahal kan itu udah dikasih ya Kak Alea ya. Jadi kemarin Alea tidak dapat nilai berasnya kata PPKN bawah. Itu sebenarnya sesuai tidak sih dengan keyakinan kelas kita? Loh, dia sadar ya Bu, sesuai tidak sih dengan keyakinan kelas kita? Tidak, malah dia mengatakan sendiri kalau dia tidak disiplin. Tidak disiplin, gitu ya? Apa ini ya? Kita cari solusinya
menurut Mbak Alea, kira-kira solusi apa nih dari Mbak Alea? Kita lihat Mbak Alea akan menjawab apa. Nah, akan melihat jadwal dan melihat jadwal 2 kali biar nggak salah menjadwal. Itu kan solusi dari Alea sendiri ya. Tapi satu hal Ibu, ini permasalahan. Hari ini anaknya juga lupa lagi bawa buku. Nah, ini pasti permasalahan kan deh. Lalu saya tanyakan kepada Mbak Alea, gampang lebih mudah. Ini saya bukan sedang saya menyebutkan nama, bukan dari anak itu tidak baik ya. Dia adalah anak saya di sekolah, jadi saya tidak pernah menjelek-jelekan dia. Saya sampaikan. Terus kemarin solusinya bagaimana Mbak Alea? Iya Bu, soalnya aku lupa. Kenapa lupa? Karena tadi pagi aku buru-buru. Berarti ada masalah baru lagi ya Bu? Terus caranya bagaimana Mbak Alea? Jadwalnya sih malam hari Bu. Nah seperti itu. Jadi kita mudah Bapak Ibu. Kita tinggal menanyakan. Kemarin udah bikin solusi seperti ini loh. Seperti itu. Jadi satu hal Ibu, Bapak Ibu, setelah saya menerapkan ini, bagi saya sebagai guru dan bagi menurut saya sebagai orang tua, ini lebih menenangkan hati kita bahwa anak-anak kita itu mempunyai potensi masing-masing ya. Dan kita tidak perlu menghukum, kita tidak perlu menguras energi kita dengan emosi. Astagfirullahaladzim, kita tidak perlu seperti itu. Tapi kembalikan lagi ke anak, seperti itu. Satu hal permasalahannya tadi kan dia mengulang ya Bapak Ibu. Kemarin juga ada pertanyaan seperti itu. Kalau sudah restitusi tapi masih mengulang bagaimana? Restitusi itu bisa pengulangan. Karena namanya manusia, tidak mungkin batu itu begitu kena air langsung legok gitu, enggak. Tapi pasti proses yang kita tidak bosan-bosannya. Seperti itu. Itu adalah salah satu proses restitusi yang dapat kita lakukan Bapak Ibu. Nah, setelah ini yang waktu yang kita tunggu-tunggu itu adalah restitusi dari proses restitusi, dan ini adalah secara singkat, secara kesimpulan dari disiplin positif atau budaya positif yang dapat kita terapkan bahwa yang pertama tadi makna, disiplin, kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Kita harus berada di posisi anak kita bahwa kesalahan dia punya alasan dan dia anak kita Bapak Ibu, murid kita, anak kita, seseorang yang kita sayangi. Jadi kita harus berada di posisinya dulu. Kita harus punya empati buat mereka. Selanjutnya dihubungkan dengan teori motivasi. Sebisa mungkin kita memberikan motivasi intrinsik, jangan ekstrinsik. Nanti kalau kita kasih hadiah permennya itu nanti lama-lama tambah banyak. Kita kasih hadiah bintang, nanti kita guntingin bintang berkali-kali setiap hari seperti itu. Nah selanjutnya dengan motivasi intrinsik lebih mudah dengan cara restitusi tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya nilai kebajikan universal seperti tadi yang Bu Nur katakan. Kalau aturan, jangan aturan, tapi aturan itu kita hubungkan dengan nilai kebajikan universal, artinya sudah diakui oleh seluruh universal, berarti seluruh dunia ya, bahwa kebersihan itu memang baik, kedisiplinan itu memang baik, itu sudah diakui. Selanjutnya ada posisi kontrol. Coba Bapak Ibu, posisi kontrol kita yang paling baik sebagai apa? Manager. Namun satu hal, sebelum menjadi manager, kita tinggalkan dulu penghukum dan apa tadi? Membuat rasa sedih. Mungkin kalau kita masih di teman, kita mencoba untuk menjadi pemantau. Namun untuk menjadikan kita tidak mungkin jadi guru sama orang tua langsung jadi manajer. Kita pasti biasanya berproses. Kalau kalian masih menghukum, kita tinggalkan. Kita menuju ke pemantau dulu minimal. Pemantau lalu pindah ke manajer. Itu adalah posisi yang paling baik dan paling bagus, paling mengena. Kita percaya karena ini sudah dinilai penelitian selama 8 tahun ya Bapak Ibu. Kemudian ada tuh model berpikir, kemudian ada segitiga restitusi yang tadi saya laksanakan, kemudian ada proses restitusi. Jangan lupa satu hal, bahwa segala pelanggaran anak karena anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Oleh karena itu kita berikan kebebasan anak kita untuk berinovasi. Kalau di dunia ada kesenangan, kita penuhi kebutuhan kesenangannya. Kita tersenyum di depan anak kita biar anak senang deh. Jadi tidak marah. Seperti itu deh. Lalu kebebasan, kita beri anak kita kebebasan untuk bermain, tapi tetap dipantau. Jangan bebas bermain, tapi bukan HP deh. HP boleh, tapi kita beri waktu 15 menit saja. Baik, itu Bapak Ibu dari saya, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan saya sendiri merasa tertabok
tertabok dengan materi ini, karena menurut saya ini bagus sekali untuk kita bagikan bersama, karena ini adalah paradigma perubahan tentang pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas perhatian, kunjungannya, dan senyumnya, Masya Allah sekali deh. Baik, terima kasih. Subhanallah, banyak salah dari saya Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.